semuanya, selamat datang kembali di kanal Jason Wilbur. Hari ini kita akan menyelami dunia yang pedas dan manis, dunia yang tidak bisa lepas dari meja makan kita. Ya, kita akan membahas tuntas tentang saus sambal dan saus tomat. Siapa sangka, di balik setiap botolnya tersimpan sejarah panjang dan fakta-fakta unik yang akan membuat kalian tercengang. Jadi, siapkan camilan kalian, dan mari kita mulai petualangan rasa ini. Sebelum kita mulai, coba deh kalian tulis di kolom komentar, kalian tim saus sambal atau tim saus tomat? Saya penasaran banget. Oke, pertama-tama, mari kita bahas sang primadona pedas, saus sambal. Kalau kita bicara sambal di Indonesia, itu sudah seperti warisan budaya, ya kan? Setiap daerah punya resep sambal andalannya sendiri. Tapi, bagaimana dengan saus sambal dalam botol yang kita kenal sekarang? Sejarahnya ternyata lebih modern dari yang kita kira. Fakta menariknya, bahan utama saus sambal, yaitu cabai, sebenarnya bukan tanaman asli Asia Tenggara. Loh, Cabai dibawa oleh para pedagang Spanyol dan Portugis dari benua Amerika pada abad ke-16. Hebat, ya? Tanaman pendatang ini justru menjadi jiwa dari kuliner kita. nenek moyang kita dengan cepat mengadopsi dan mengkreasikan cabai menjadi berbagai jenis sambal yang kita nikmati hingga hari ini. Jadi, setiap kali kalian makan saus sambal, kalian sebenarnya sedang menikmati hasil dari pertukaran budaya global yang terjadi ratusan tahun lalu. Sekarang, mari kita bergeser ke saus tomat. Banyak yang mengira saus tomat itu dari Italia karena identik dengan pizza dan pasta. Eits, tunggu dulu. Ternyata saus tomat modern yang kita kenal justru lahir di Amerika Serikat. Sejarahnya benar-benar unik. Awalnya, saus ini disebut kecap atau kecap, yang namanya berasal dari saus ikan fermentasi dari Tiongkok yang disebut ketchup atau kuy ciap dalam dialek Hokkien. Loh, kok saus ikan? Iya, resep kecap zaman dulu sangat bervariasi. Ada yang terbuat dari jamur, kenari, bahkan tiram, dan sama sekali tidak menggunakan tomat. Baru pada awal abad ke-19, tomat mulai ditambahkan ke dalam resep kecap di Amerika. Tomat pada saat itu masih dianggap oleh sebagian orang sebagai tanaman beracun. Jadi ini adalah langkah yang cukup berani. Titik baliknya terjadi pada tahun 1876. Ketika sebuah perusahaan bernama F dan J Heinz meluncurkan resep saus tomat mereka. Apa yang membuatnya istimewa? Mereka menggunakan tomat matang, cuka, gula, garam, dan rempah-rempah. Penggunaan cuka tidak hanya menambah rasa, tetapi juga berfungsi sebagai pengawet alami. Sehingga mereka bisa mengurangi penggunaan bahan kimia pengawet yang saat itu umum digunakan dan kurang aman. Resep inilah yang menjadi standar emas saus tomat di seluruh dunia hingga sekarang. Nah, ada fakta seru nih tentang saus tomat. Kenapa sih kadang-kadang saus tomat susah banget keluar dari botol kaca? Ini bukan karena sausnya ngambek ya. Ini berkaitan dengan sains. Saus tomat adalah cairan nonotonian. Artinya, kekentalannya bisa berubah tergantung pada tekanan yang diberikan. Saat diam, dia kental. Tapi begitu kita kocok atau tepik-tepek botolnya dengan benar, ia menjadi lebih cair dan mudah mengalir. Jadi, lain kali kalau saus tomat kalian macet, ingatlah pelajaran fisika singkat ini. Lalu, apa bedanya saus sambal dan saus tomat dari segi kesehatan? Keduanya punya kelebihan masing-masing. Saus sambal berkat cabainya kaya akan capsaicin. Senyawa inilah yang memberikan rasa pedas. Capsaicin terbukti bisa meningkatkan metabolisme, membantu meredakan nyeri, dan punya sifat anti-inflamasi. Jadi, makan pedas dalam porsi wajar itu ada manfaat. Sementara itu, saus tomat kaya akan likopen, antioksidan kuat yang memberikan warna merah pada tomat. Likopen ini justru lebih mudah diserap oleh tubuh kita setelah tomat dimasak dan diolah.
seperti dalam saus tomat. Likopen sangat baik untuk kesehatan jantung dan dipercaya dapat membantu mengurangi risiko beberapa jenis kanker. Tentu saja, kita harus tetap memperhatikan kandungan gula dan garam pada saus kemasan. Ya, pilihlah produk yang kandungan gula dan garamnya lebih rendah untuk manfaat yang lebih maksimal. Sekarang, coba kita lihat bagaimana kedua saus ini menaklukkan dunia. Saus sambal, terutama varian seperti sriracha, telah menjadi fenomena global dari sebuah merek lokal yang melayani komunitas Asia di Amerika. Sriracha kini bisa ditemukan di dapur-dapur di seluruh dunia, dari restoran bintang 5 hingga warung tenda. Ini menunjukkan betapa universalnya daya tarik rasa pedas saus tomat. Di sisi lain, sudah menjadi raja saus yang tak terbantahkan, terutama di dunia barat. Sulit membayangkan makan kentang goreng, burger, atau hotdog tanpa saus tomat. Popularitasnya yang masif menjadikannya salah satu produk makanan olahan yang paling banyak terjual di planet ini. Setiap negara bahkan punya sentuhan lokalnya sendiri, ada yang lebih manis, ada yang lebih asam, menyesuaikan dengan selera masyarakat setempat. Jadi, dari saus ikan fermentasi di Tiongkok kuno hingga kapsaisin yang menyehatkan, dan dari tomat yang pernah dianggap beracun hingga menjadi saus nomor 1 di dunia. Perjalanan saus sambal dan saus tomat benar-benar luar biasa. Keduanya adalah bukti nyata bagaimana makanan bisa berevolusi, beradaptasi, dan melintasi batas-batas budaya untuk menjadi sesuatu yang dicintai oleh miliaran orang. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa di balik hal-hal yang paling sederhana sekalipun, seperti sebotol saus di meja makan kita, seringkali tersimpan sejarah yang kaya, ilmu pengetahuan yang menarik, dan cerita tentang bagaimana manusia di seluruh dunia saling terhubung melalui rasa. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada fakta lain yang kalian ketahui tentang saus sambal atau saus tomat? Jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah ya. Saya senang sekali membaca masukan dari kalian semua. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini dari awal sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian saat menikmati saus favorit kalian nanti. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika kalian suka video ini. Dan yang terpenting, subscribe channel Jason Wilbert agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap penasaran dan tetap semangat.